Halo semuanya, senang banget rasanya bisa balik lagi nemenin kalian di paparan materi kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah fenomena yang saya yakin sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi di era media sosial sekarang ini. Judul pembahasan kita kali ini adalah Toxic Positivity, bahaya memaksakan diri untuk selalu bahagia. Kita akan kupas tuntas topik ini. Sering banget kan kita merasa dituntut untuk selalu tampil tersenyum, semangatnya harus selalu membara, seolah-olah ngerasa sedih itu adalah sebuah kelemahan mutlak. Tapi tunggu dulu, apakah tekanan buat terus-terusan positif ini benar-benar sehat buat mental kita? Nah, ini dia pertanyaan mendasarnya. Apakah kita memang harus selalu bahagia? Budaya modern kita ini sering banget menggaungkan mantra-mantra seperti good vibes only atau udah yang positif-positif aja. Kita tuh kayak terus-terusan dicokoki pesan bahwa kalau kita nggak bahagia, berarti ada yang salah sama diri kita. Tapi di sini, kita justru mau menantang budaya arus utama itu. Apakah memaksa diri sendiri untuk selalu bahagia itu beneran hal yang kita butuhkan? Atau jangan-jangan itu malah jadi racun yang pelan-pelan menggerogoti kesejahteraan mental kita? Ternyata fakta ilmiah justru mematahkan asumsi kita selama ini loh. Ada temuan super menarik dari Universitas Tilburg di Belanda yang menyurvei lebih dari 7.400 orang dari berbagai budaya di 40 negara. Hasilnya, tekanan sosial buat selalu bahagia justru bikin rusak psikologis kita. Iya, orang-orang yang merasa dipaksa buat bahagia malah mencatatkan peningkatan rasa sedih, kelelahan, sampai kecemasan. Dan fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala, efek buruk ini ternyata terasa 2 kali lipat lebih parah di negara-negara yang peringkatnya tinggi di indeks kebahagiaan dunia, kayak Belanda. Wah, ironis banget kan? Biar nggak tersesat, ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita bakal mulai dari mengenali jebakan memaksa selalu bahagia, lalu membedakan optimis dengan toxic positivity, melihat bahaya menekan emosi negatif, dampaknya di dunia kerja, kekuatan dari menerima perasaan, dan pastinya kita bakal tutup dengan cara sehat memvalidasi emosi. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, jebakan memaksa selalu bahagia. Coba deh inget-inget, dalam seminggu ini aja, berapa kali kalian dengar frasa motivasi kayak pantang menyerah, jangan nangis dong, atau keep smiling. Sekilas sih terdengar kayak dukungan ya, tapi berdasarkan pandangan psikolog Harvard, Dr. Susan David, toxic positivity itu adalah dorongan yang kelewat batas buat mempertahankan pola pikir positif di semua situasi. Masalah terbesarnya ada di saat kita menekan atau menyangkal emosi negatif yang sebenarnya sangat valid dan manusiawi. Seringnya, toxic positivity ini menyamar jadi niat baik, tapi realitanya, sikap ini malah menolak sisi kompleksitas kita sebagai manusia. Ujung-ujungnya, cuma menciptakan ilusi alias rasa bahagia yang semu aja. Lanjut ke bagian kedua, optimis versus toxic positivity. Terus mungkin kalian mikir, berarti kita harus pesimis dong? Oh, sama sekali nggak gitu. Gini bedanya. Seorang yang optimis tapi realistis, mereka tuh sadar banget kalau emosi negatif itu normal. Mereka memvalidasi saat ngerasa sedih atau marah, dan percaya walau pengalaman buruk ini nyata, sifatnya cuma sementara. Nah, bandingin deh sama toxic positivity. Orang yang terjebak di sini justru menolak keras emosi negatif. Mereka malah merasa bersalah kalau lagi nggak bahagia, dan selalu memaksa diri sendiri atau bahkan orang lain buat cuma fokus lihat sisi baiknya aja. Terus, gimana caranya kita tahu kalau kita lagi jadi pelaku atau malah korban dari toxic positivity ini? Tanda-tandanya tuh deket banget sama keseharian kita loh. Misalnya, kalian sering pura-pura baik-baik aja padahal aslinya hancur. Atau meremehkan masalah, terus suka ngerasa bersalah pas lagi sedih. Tanda yang paling sering kejadian adalah pas kita ngasih semangat tapi malah meremehkan orang lain. Pernah nggak dengar kalimat, udahlah bersyukur aja, di luar sana banyak yang hidupnya jauh lebih susah dari kamu. Hati-hati, itu contoh nyata dari toxic positivity. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang sangat krusial, bahaya menekan emosi negatif. Emangnya kenapa sih pura-pura senyum padahal hati lagi ancur itu bahaya? Gini penjelasan psikologisnya. Menurut teori James Lynch, menekan emosi itu sama aja kita mutusin jalur alami tubuh dalam memproses emosi. Terus, ada pandangan dari Albert Ellis. Keyakinan irasional bahwa kita harus selalu bahagia, itu justru jadi pemicu utama stres psikologis yang luar biasa. Dampaknya juga merambat ke orang lain loh. Carl Rogers bilang, kepura-puraan ini bakal menghalangi empati dan bikin hubungan kita nggak autentik lagi. Ujung-ujungnya, kata Martin Seligman, standar gak realistis ini bakal menyabotase ketahanan mental kita sendiri di masa depan. Ingat, emosi yang dipendam itu nggak bakal nguap gitu aja. Dia cuma nunggu waktu buat meledak. Dan bukti klinisnya itu sama sekali nggak main-main.
Berbagai literatur kesehatan mental udah kasih peringatan keras. Menyangkal emosi negatif secara terus-terusan itu bukan sekedar soal bad mood sesaat. Buat jangka panjang, kalian berisiko kena stres berat yang kronis, kecemasan akut, sampai gangguan tidur. Kalau dibiarkan berlarut-larut, seseorang bahkan punya potensi besar buat jatuh ke lubang depresi klinis atau bahkan mengalami PTSD alias Post-Traumatic Stress Disorder. Kita geser sedikit sudut pandangnya di bagian keempat, dampak di dunia kerja. Coba bayangin fenomena ini kejadian di lingkungan kerja yang penuh tekanan. Banyak banget kan perusahaan yang budayanya tuh karyawan harus selalu senyum dan nggak boleh ngeluh. Bahayanya apa? Jelas, ini sama aja mengabaikan kesehatan mental karyawan. Mereka jadi merasa suaranya nggak didengar, terus ini malah naikin stigma negatif buat mereka yang butuh bantuan profesional. Yang paling bahaya buat perusahaannya sendiri, toxic positivity itu menutupi kebobrokan atau masalah nyata di dalam organisasi. Akibatnya apa? Bukannya cari solusi sehat, orang malah takut ngomong jujur karena takut dicap nggak bisa adaptasi. Komunikasi jadi buntu. Oke, tarik nafas sebentar. Kita masuk ke solusinya di bagian kelima, kekuatan menerima perasaan. Terus gimana dong cara kita keluar dari jebakan ini? Di dunia sains, ada satu pendekatan terapi yang terbukti ampuh banget. Namanya Acceptance and Commitment Therapy, atau biasa kita singkat ACT. Terapi ini ngajak kita ngelewatin 3 langkah penting. Langkah pertama, sadari dan kenali emosi negatif kalian. Mau itu sedih, marah, kesepian, tanpa berusaha dilawan. Langkah kedua, terima pikiran gak nyaman itu pakai teknik mindfulness. Amati aja, gak usah dihakimi. Nah, yang ketiga ini kuncinya. Setelah kita terima emosi itu, kita jadi bisa ngelepasin diri dari efek buruknya dan mulai terhubung lagi sama nilai-nilai penting dalam hidup kita buat ngambil tindakan yang lebih bermakna. Terakhir, kita aplikasikan ke keseharian di bagian ke-6, cara sehat memvalidasi emosi. Yuk, coba kita evaluasi gaya ngobrol kita sehari-hari, baik ke diri sendiri atau ke orang lain. Sering banget respons otomatis kita tuh udah masuk ranah toxic positivity. Kayak bilang, udah jangan sedih, kamu pasti bisa kok. Kalimat kayak gitu tuh cara nggak sadar menyepelekan rasa sakit yang lagi dirasain. Mulai sekarang coba deh ganti pendekatannya jadi lebih sehat. Daripada ngejudge, coba bilang, aku bisa ngerti kok, ini pasti berat banget buat kamu. Daripada ngebandingin penderitaan orang, mending bilang, perasaan kamu tuh valid, setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Dan nggak perlu repot-repot nyari sisi positif kalau memang lagi susah. Cukup hadir buat mereka dan bilang, aku di sini ya, siap dengerin keluh kesahmu. Itulah yang namanya validasi emosi yang sesungguhnya. Biar kita nggak jatuh lagi ke lubang yang sama, kita harus bangun kebiasaan harian buat jaga kesehatan emosional. Kata pakar kecerdasan emosional Daniel Goleman, coba biasakan buat melabeli emosi dengan akurat. Kalau lagi marah, ya sebut itu marah. Ini terbukti secara biologis bisa menenangkan sistem limbik di otak kita loh. Jangan lupa juga buat selalu welas asih atau berbaik hati sama diri sendiri. Kalau lagi dengerin curhatan orang, dengerin pakai empati. Jangan cuma nunggu giliran ngomong buat ngasih solusi. Dan yang gak kalah penting, batasi main media sosial. Ngurangin paparan medsos itu ngebantu banget buat mutusin rantai membanding-bandingkan hidup yang sering bikin kita ngerasa kurang. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang menurut saya ngena banget dari Dr. Susan David. Beliau bilang, ketidaknyamanan adalah harga tiket masuk menuju kehidupan yang bermakna. Ngerasain emosi yang kompleks, entah itu sedih, marah, atau capek, itu bukan berarti kita gagal kok. Itu justru bukti kalau kita ini manusia hidup yang peduli. Jadi pertanyaan saya buat kalian sekarang, sudahkah kalian ngasih ruang buat diri kalian sendiri untuk benar-benar merasakan emosi secara utuh hari ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah nemenin di paparan materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya. Halo.